Menteri Perdagangan yang baru saja mendapat abolisi atas kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong, mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Pagi Pak Tom. Tom dan kuasa hukumnya datang memenuhi undangan Komisi Yudisial guna menjelaskan laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong. Mengikut dengan penasihat hukum saya, ya, karena bidang hukum dan yuridis, jadi tentunya pengacara saya jauh lebih ahli ya, tapi ya saya mau hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, ya supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sementara usai audiensi, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai memastikan bakal menindaklanjuti laporan Tom Lembong. Saat ini laporan Tom Lembong sedang dalam tahap analisis lanjutan. Karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya baru pertama kali ada pemberian abolisi ya. Ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Atap bangunan kantor Pemkab Brebes, Jawa Tengah jebol usai diguyur hujan deras. Kejadian ini sempat viral dan menjadi perbincangan karena bangunan itu baru saja rampung dibangun. Sementara itu erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT membuat para pelajar salah satu sekolah dasar dipulangkan lebih awal. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Belum genap 3 tahun diresmikan, bangunan kantor Pemkab atau yang dikenal dengan Kantor Pemerintahan Terpadu KPT sudah rusak. Bagian atap bangunan senilai 110 miliar rupiah jebol terkena guyuran hujan. Video yang memperlihatkan air hujan membuat atap gedung KPT itu rusak pun beredar luas di media sosial. Dalam video yang berdurasi 31 detik, tampak atap teras di dekat pintu utama jebol tak mampu menahan air. Guyuran hujan pun membanjiri lantai teras dan sebagian masuk lobi kantor. Terkait kejadian ini, Kabid Cipta Karya DPU Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Muhammad Idrus menjelaskan peristiwa berlangsung pada Minggu petang. Dan pada Senin siang, sejumlah pekerja dikerahkan untuk memperbaiki kerusakan. Anak-anak ini menangis kesakitan usai terkena sengatan ubur-ubur di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Senin. Para korban yang mendapatkan pertolongan dari tim SAR Satlantas Korwil 2 Yogyakarta mengeluhkan kulit yang panas dan mengalami bengkak di bagian kaki serta sejumlah anggota tubuh lain. Ada 12 korban di Pantai Kukup, 6 di Pantai Sepanjang, dan 1 korban di Pantai Krakal. Kemunculan ubur-ubur biru di selatan Gunung Kidul biasanya terjadi antara bulan Juni hingga Agustus. Mereka terbawa arus dan terdampar di pantai. Petugas SAR pun mengimbau agar wisatawan tidak berenang terlalu jauh dari tepi pantai. Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT tak hanya membuat permukiman warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika terdampar. Abu vulkanik juga menyebabkan para siswa dan guru di SDK Hikom, Kecamatan Talibura kesulitan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar. Abu vulkanik yang terbawa angin masuk ke dalam ruang kelas. Selain itu, kondisi atap SDK Hikom yang rusak juga membuat abu vulkanik dengan cepat memenuhi seluruh ruangan kelas. Pihak sekolah pun akhirnya memulangkan para siswa lebih awal dari jam pulang sekolah normal pada Senin. Hal ini untuk meminimalisir dampak abu vulkanik terhadap kesehatan. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih di level 3 atau siaga. Tim Liputan CNN Indonesia.